Jadi kami berharap dalam mata kuliah ini ending akhirnya adalah bahwa Anda sudah punya proposal skripsi. Jadi silahkan nanti Anda ini kan ada 44 ya. Berarti nanti yang setiap minggu presentasi itu 4 orang dan kita cermati bersama tentang kesempurnaan proposal Anda. Jadi silakan proposal Anda mau terusan dari metodologi penelitian atau isu yang baru, tetapi intinya satu begini. Dalam mata kuliah ini intinya adalah bahwa kita akan mencari dari skripsi Anda supaya skripsi Anda tidak termasuk dalam kategori yang sudah jenuh dalam riset keuangan. Dan kami berharap bahwa Anda kan sudah ini semester 6 ya. Karena Anda semester 6, maka setelah Anda selesai dari mata kuliah ini, Anda bisa mengajukan proposal yang sudah kita diskusikan di kelas ini sebagai calon proposal yang diajukan ke Prodi untuk diseminarkan, dan tentunya nanti untuk dapat bimbingan gitu ya, pembimbing. Sehingga kami berharap kita semuanya bisa serius, artinya begini, bahwa Anda membuat tugas di mata kuliah ini bukan hanya mendapatkan nilai, tetapi bisa dilanjutkan untuk penulisan. Jadi mata kuliah ini tugas Anda itu membuat satu aja proposal, mini proposal ya, belum proposalnya, jadi paling sekitar 12-15 halaman, dipresentasikan, setelah itu mendapatkan catatan-catatan perbaikan, catatan perbaikan itu ditulis untuk bahan ujian akhir. Jadi Anda sekali membuat tetapi untuk nilai tugas dan nilai ujian akhir. Jadi harapannya begitu. Sehingga mata kuliah ini dapat bermanfaat sekaligus memenuhi mata kuliah, tapi juga dapat untuk diajukan. Karena Anda sudah semester 6 itu berarti logikanya sudah 110 SKS yang Anda tempuh, bahkan mungkin lebih ya. Dan syaratnya untuk mengajukan kan berapa? 100 sampai 110 untuk mengajukan sebagai persyaratan. Jadi desain mata kuliah itu begitu. Jadi kami berharap mata kuliah ini sifatnya adalah seminar kelas. Artinya apa? Bahwa Anda semuanya harus ikut aktif memberikan masukan kepada proposal teman Anda, karena saya yakin kita semuanya ingin sukses bareng. Jadi berikan informasi, artinya mungkin teman Anda membuat proposal tetapi bahannya ada yang pernah Anda baca tapi belum dicantumkan. Jadi silahkan berikan masukan. Masukan itu kalau bisa bukan yang teknis gitu ya. Tapi masukan itu bisa jadi berkaitan dengan topik, berkaitan dengan metode, berkaitan dengan sampel gitu ya. Sehingga penelitian Anda itu dianggap nanti layak karena ada kebaharuan apapun gitu ya. Kebaharuan apapun. Jadi deskripsi mata kuliah ini begitu. Untuk LPS sama bahan itu sudah kami kirimkan. Jadi silakan Anda pelajari lagi, nanti Anda baca. Unsur penilaian juga sudah ada. Sehingga di mata kuliah ini karena seminar kelas, maka unsur keaktifan Anda itu menjadi penting. Jadi kita bekerja sama dalam satu kelas ini untuk saling memberikan masukan. Karena kalau penelitian kuantitatif itu dapat dikatakan begini, kalau proposalnya sudah jadi agak mendekati sempurna, maka tinggal menulis, karena beda dengan kualitatif. Kalau kuantitatif, Anda sudah bisa merumuskan masalahnya, Anda bisa merumuskan hipotesis dengan baik, berbasis pada teori, maka Anda tinggal menulisnya apa? Datanya.
data, kalau kebetulan Anda menggunakannya data sekunder, mungkin bisa dicari atau pesan atau beli selama mungkin seminggu 2 minggu lah, 2 minggu, sehingga Anda sebenarnya bisa menilai kalau proposal Anda bagus, maka dalam waktu 3-4 bulan skripsi Anda sudah selesai. Karena kan semester 7 Anda teorinya berapa? Udah tinggal dikit ya. Ada yang sudah pernah buka buku pedoman? Belum ada. Buku pedoman. Anda pedoman akademik itu, loh Anda nggak pernah buka, nanti tiba-tiba belum pernah buka udah lulus, malah bingung nanti. Loh kok saya udah lulus ya, padahal belum buka buku pedoman. Nah, jadi silahkan ya, silahkan, kami berharap semuanya bisa aktif. Jadi ini sudah ada ketua kelasnya belum? Belum, Pak. Belum. Arman, Pak. Belum ada, Pak. Oke, silahkan nanti setelah sesi ini di grup itu silahkan Anda diskusikan untuk ya ketua kelas ya, untuk mengkoordinir gitu ya. Karena kelasnya ini besar sekali ya, 44. Ini waktu favorit buat Anda ya, prime time-nya. Karena kalau pagi mungkin belum bangun gitu ya. Kalau siang sudah agak bangun, tapi menjelang ngantuk, kan gitu ya. Dan ini yang paling, yang kelas satunya hanya 15, yang satunya 29. Yang ini 44. Tapi ini rata angkatan 18 semua. Oke, jadi desain mata kuliah ini begitu. Silakan, ada yang ingin usul, ada yang ingin nanggepi dari desain mata kuliah ini, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke Pak, saya izin bertanya, Pak. ya, silakan. Untuk tadi yang setiap minggu itu presentasi 4 orang itu dimulainya kapan ya, Pak? Silakan, mau mulai minggu depan atau minggu depannya atau 2 bulan lagi ya, nanti kan selesainya tahun 2022 kita. Ya, monggo. Jadi nanti itu dibicarakan apakah minggu depan kita mau membicarakan dulu tema yang ingin Anda tulis dengan argumennya masing-masing, besok mempresentasikan, ya bukan mempresentasikan pakai ya, pakai PPT, tapi Anda ngomong saya ingin nulis ini Pak, kira-kira gimana lah, Anda ceritalah 2-3 menit, karena ini 44, kalau 5 menit aja sudah 200 menit. 200 menit berarti udah berapa? 3 jam lebih ya? Wah, 3 jam lebih nubruk yang jam berikutnya. Makanya silahkan monggo Anda nanti rundingnya ya di kelompok itu mau presentasinya kapan, tetapi karena 44 berarti presentasinya kan satu kelompok ada yang 3, ada yang 4. Membuat mini proposal. Begitu Mbak. Oh iya, Pak. Jadi untuk teknisnya silahkan, makanya silahkan nanti Anda memilih ketua kelas. Kalau nggak kepilih ya nanti semuanya jadi ketua kelas lah. Saya yang jadi anggota. Jadi saya sendirian. Karena begini, kalau tidak diatur umpamanya kepingin yang presentasi di pertemuan berikutnya 20 orang, wah kan repot. Nggak cukup. Kan maksimalnya 4 orang lah ya. Jadi 4 orang itu nanti presentasi, Anda membuat makalah itu Anda upload semuanya di Google Classroom yang sudah saya berikan. Dan kalau bisa, dan harus bisa nih supaya saya tidak confuse gitu, saya tidak pusing ngaturnya, 1 hari sebelumnya itu sudah diupload. Jadi hari Senin itu batasnya maghrib lah ya. Maghrib itu silahkan Anda sudah upload untuk baca teman-teman dan saya. Supaya besoknya itu tidak masuk dalam ruangan ini dalam kok nggak punya bahan. Jadi silahkan supaya diberikan masukan, teman-teman diberikan kesempatan ya. Dan Anda kalau diberikan masukan sudah fair aja, artinya
Jangan kalau mamanya Anda diberikan masukannya sampai 40 orang ngomong semua karena makalah Anda sangat keterlaluan. Nah, nggak tahu terlalu bagus apa terlalu jelek umpamanya kan gitu ya. Itu Anda sudah. Kalau suruh ganti judul ya nggak apa-apa. Mumpung belum jadi skripsi. Kalau menurut Anda lebih baik ganti judul apa ganti isi? Ganti isi ya. Kalau Anda jadi mahasiswa suruh ganti judul apa lebih baik ganti judul apa ganti isi? Kalau menurut Anda? Judul, Pak. Ganti judul. Ya, paling enak kan suruh mamanya Anda udah dalam munakosah ternyata oleh pengujinya Anda disuruh ganti judul. Itu nggak masalah. Karena apa? 30 menit selesai kan ganti judul. Karena dianggap judul itu tidak sesuai dengan isi. Coba kalau Anda mempertahankan, enggak Pak, saya mau judulnya tetap, berarti ngerubah isi. Nah, ngerubah isi itu bisa 3 bulan, bisa bayar SPP lagi, kan gitu ya. Bisa urusannya banyak. Nah, makanya silahkan Anda, insya Allah beginilah, teman-teman satu kelas ini nanti akan memberikan yang terbaik. Kalau memberikan masukan itu bukan berarti menjatuhkan, enggak. Makanya silahkan Anda upload supaya dibaca, supaya teman yang punya informasi lebih bisa memberikan. Dan Anda jangan pelit-pelit, karena ini untuk satu forum ini, untuk 44 mahasiswa. Saya yakin semuanya ingin cepat selesai lulus ya. Kan nggak mungkin, wah saya sangat cinta sama MKS Pak. Saya kalau nggak 6 tahun, 7 tahun, belum afdol. Kan katanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Oh iya, itu yang dulu nggak pakai SKS, sekarang pakai SKS. Kalau nggak pakai SKS boleh lah. Jadi desainnya begitu. Monggo yang lain. Ada yang ingin sampaikan? Pak, Bapak, saya izin bertanya Pak. Untuk tugasnya itu per individu kan ya Pak? Oh iya, Oh iya. kan buat skripsinya nggak ada yang rombongan. Terus juga itu kan tadi Bapak sempat menyebutkan makalah. Nah, itu bagaimana Pak? Ini tugasnya apakah membuat proposal skripsi atau seperti model makalah gitu Pak? Atau bagaimana? Model proposal. Jadi, Model proposal. tapi saya katakan mini proposal. Jadi 12 sampai 15 saja. Jadi Anda kalau punya ide sampai 50 halaman ditahan. 12 sampai 15 saja. Karena nanti kan teman-teman baca ya. Kalau 50 itu kan nanti kebanyakan ya. Baca nggak selesai-selesai. Jadi mini proposal aja. Yang penting adalah tadi, penelitian Anda sudah jenuh apa belum? Anda nanti gampang nyarinya itu ya. Pengaruh kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Anda buka aja di Google, terus di atas lihat, ditemukan 10 juta apa 18 juta makalah atau tulisan, berarti sudah jenuh. Tapi kalau baru 100.000, 10.000, lah itu kan berarti belum. Ya. Anda pernah mencoba mencari begitu nggak? Belum, Pak. Mencoba mencari? Belum. Belum. Nah, nanti silahkan. Jadi begitu ya. Ini rata-rata di Jogja di rumah. Di Jogja kalau Rata-rata Di rumah. Jogja Pak. Ada yang Oh. di rumah sebagian Pak. di rumah juga. Anda PKL ya? Iya, Pak. Iya, PKL. Pak. Oke, nanti diganti lah ya, monggo aja. Saya pengaturannya monggo yang PKL, tetapi mata kuliah ini juga penting. Karena nanti Anda kalau nggak lulus, nanti nggak bisa ngajukan judul. Jadi semuanya biar jalan, yang PKL ya PKL, tapi jangan ngaku yang nggak PKL karena telat tidur, bangun tidur, terus PKL Pak, ya. PKL tidur. Iya, ya kalau yang jam 7 makanya tadi pagi saya kuliahnya jam 7:30 itu 15 orang. Nah mungkin Anda tadi waktunya mungkin wah itu waktunya tabrakan Pak, dengan apa? Dengan tidur sama aja. Jadi begitu. Jadi
setiap orang membuat makalah mini proposal, nanti kita bahas bentuknya mini proposal. Kalau bisa sama membuat PPT-nya. PPT-nya 5 lembar atau apa. Jadi presentasi itu nanti Anda cukup mempresentasikan maksimalnya itu 10 menit. Karena 3 orang, 4 orang ya. Kalau 4 orang aja kalau udah 10 menit itu kan udah 40. Maka Anda desain membuat PPT-nya itu isinya cuma latar belakang pokok masalah, tujuannya itu 1 lembar, latar belakang PPT-nya ya. Itu 1 lembar, hipotesis 1 lembar, sama metode penelitian 1 lembar. Cukup PPT-nya 4 lembar atau 5 lembar. Makalahnya 12 sampai 15. Lah nanti untuk ujian akhir itu silahkan ditambahkan. Karena ini Anda kan membuat proposal penelitian ya, jadi sudah agak teknis. Artinya umpamanya Anda mau meneliti sampelnya populasinya bank umum syariah, tapi kan itu terlalu umum, maka Anda membuat purposive sampling. Purposive samplingnya umpamanya bank yang berumur 10 tahun atau lebih, yang mempunyai aset 2 triliun. Nah itu kan nanti kurang-kurang gitu ya. Metode penelitiannya silahkan Anda pilih. Mau Anda menggunakan time series boleh, data panel boleh, itu karena tergantung data ya. Kita kan nggak boleh memilih dulu, belum membuat proposal, saya mau penelitian kualitatif aja lah, biar gampang. Oh, nggak bisa begitu. Karena kualitatif kuantitatif itu berdasarkan kebutuhan. Kalau Anda menelitinya hanya 3 bank, maka bisanya hanya dengan kualitatif kan gitu ya. Nggak mungkin kuantitatif. Gitu. Oke, ada yang lain monggo. Wah, ini ada yang berdua ya. Putri. Wah. Ini MKS semua atau yang satunya? MKS semua, Pak. Oh, saya pikir temen Enggak, Pak. Biar hemat wifi, Pak. Oh iya bener. Kalau bisa ada nobar kan gitu ya. Tapi kalau berdua harusnya pakai masker ya. Iya, Pak. Besok pakai masker. Aduh, sekarang. Oh ada yang dia ya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi tentang bentuk mata kuliah ini dan targetnya. Saya itu sebenarnya kan sederhana lah ya. Artinya kami memberikan penilaian itu presensi, oke lah itu udah otomatis by sistem. Keaktifan, tugas Anda itu kan yang buat 1, nanti dipresentasikan, diperbaiki jadi ujian akhir. Tapi saya selalu membuat tugasnya kan begitu, itu di mata kuliah. Kadang mahasiswa ada yang milih nggak membuat tugas tapi mintanya lulus, lah kan susah. Nggak membuat tugas lulus lah, kalau kayak gitu kan saya nggak usah ngoreksi aja. Datang semua gitu ya, terus nanti lulus. Nanti Anda kalau sudah lulus nanti kan malah heran, saya kok sudah jadi sarjana tapi nggak pernah buat tugas. Oh malah bingung. Anda nanti malah nyari kursus membuat tugas, wah repot lagi tuh. Nggak ada. Tugas dicari. Oke, oh banyak yang barengan ya. Siapa ini? Afan ya? Rois itu sebelahnya teman kuliah apa teman liwat? Temen itu lagi megang itu laptop. Oh, yang satunya, Wanda punya asisten, satunya megang laptop, terus ada yang kuliah ya? Hebat. Ada yang di mobil ini, Ajis. Iya Pak, lagi di mobil. Oh, Anda jadi penumpang apa Anda nge-Grab? Gokar? Ini mau storing Pak, mau ke ini apa, ambil mobil lagi rusak. Ajis milih tempatnya aja di mobil kuliahnya. Lainnya di kamar kan? Biasanya di kamar. Enggak, minggu depan Anda ganti mobil.
Nanti kalau nggak ada mobilnya ya Anda di mobil berhenti tapi tetap dalam mobil. Oke, monggo yang lain. Ada yang ingin menanyakan? Ini sampai 3 halaman. Lutfi Reza ini juga berdua. Oke. Nah, yang lainnya saya nggak tahu ini, karena yang di lembar ketiga ini semuanya kecuali Wahyu, lainnya cuma foto. Ya mungkin tidak aktif, mungkin ya. Ada yang sambil nyuci atau ngomong adiknya mungkin ya. Loh ini kok ada yang namanya sama dengan saya, Syafiq Maksum. Wah ini Muncul. nggak boleh nih, ada 2 nama. Oke, Syafiq, Anda dari mana? Magelang, Pak. Magelang. Oh, Magelang. Saya dulu punya mahasiswa S2 juga namanya Syafiq. Ini dari Magelang juga, Syafiq. Oke, saya nggak bisa nyapa satu persatu karena banyak sekali, 44. Ada lagi yang ingin ditanyakan tentang mata kuliah ini supaya Anda secara teknis sudah nggak ada pertanyaan gitu maksudnya. Gimana caranya lulus juga Anda sudah tahu lah. Anda kalau mengikuti prosedur kuliah ya mesti lulus lah ya. Karena yang nggak lulus itu biasanya mengabaikan tugas atau yang lain gitu ya. Monggo, udah nggak ada lagi. Nampaknya sejauh ini belum ada pertanyaan lagi Pak dari teman-teman. Oke, artinya clear ya tentang sistem perkuliahan kita. Nah, sekarang kita membahas tentang mini proposal. Ya, sudah saya share di grup WA. Tapi saya yakin Anda kok belum sempat buka itu. Yang sudah buka siapa? Mohon maaf Pak, itu yang kan Bapak ngirim 2 file, yaitu yang nama filenya Seminar Keuangan Syariah nggih. Saya lupa. Yang bentuknya PPT itu tentang materi kuliah kita sekarang. Yang satunya RPS ya mungkin ya. Yang RPS itu yang kontrak belajar kita. Nah iya Pak, soalnya formatnya bukan PPT Pak, tapi Pak di kami Pak. Format K kalau nggak salah Pak. Format apa? Yang saya kirim ini, yang muncul di layar ini. Oh PDF. Beda. Oh beda. Ada yang bisa dibuka, ada yang nggak bisa dibuka Pak. Wah, kalau nggak bisa dibuka harusnya beli HP baru. Microsoft Office, Pak. Jadinya ini bentuknya PPT. ya, Pak. Nah, ini tepatnya malah .g gitu, Pak, bukan PPT. Apa? K file gitu, Pak. Oh, beda-beda berarti ya? Oke, Pak. Tapi itu di grup udah dikirim yang bentuk PDF, jadi teman-teman bisa download filenya. PDF malah? Soalnya sebelumnya kan memang nggak bisa dibuka Pak, terus di-convert ke PDF baru bisa. Oh, kalau PPT nggak bisa ya? Padahal biasanya bisa juga kan ya? Saya biasanya membuka PPT pakai HP juga bisa. Di HP juga nggak bisa Pak. Ya oke lah. Tapi sudah terbaca semua ya, artinya isinya ini. Ya, jadi isinya ini. Pertama kita ingin diskusi gini. Jadi ini isi proposal yang nanti Anda akan tulis. Pertama bicara tentang latar belakang. Latar belakang itu ini dibuat aja 3 halaman.
Ya, latar belakang ini tiga halaman aja. Intinya adalah latar belakang menjawab pertanyaan mendasar. Kenapa penelitian itu perlu diteliti secara akademik? Ya, jadi klausulnya adalah secara akademik. Umpamanya begini, Anda ingin meneliti tentang kinerja saham syariah. Itu ya sudah mulai aja. Kenapa saham syariah perlu diteliti? Kinerja saham syariah. Umpamanya Anda bicara bahwa investor saham syariah mengalami kenaikan. Anda kalau punya data disampaikan, datanya sekian-sekian. Dengan outstandingnya adalah sekian-sekian, umpamanya kan gitu ya. Sehingga perlu diteliti. Artinya gini, Anda tidak perlu ancang-ancangnya terlalu jauh. Islam adalah agama universal yang mencakup semua aspek kehidupan. Dari kehidupan ini dan salah satunya sahamauda itu bahasa yang sudah umum ya. Jadi artinya kita insya Allah sudah memaklumi, makanya silahkan Anda memulainya dari situ. Dan topik, oh ya ini yang penting ya, topik penelitian Anda untuk proposal Anda, untuk skripsi Anda adalah yang temanya keuangan. Di luar keuangan nggak boleh. Keuangan itu keuangan apa? Keuangan IKB, industri keuangan bank, dan industri keuangan non-bank. Jadi silahkan. Artinya Anda nggak bisa dong meneliti MSDM, bank, sumber daya manusia bank, persepsi nasabah. Persepsi apa lah itu punyanya PS. Nanti kalau Anda ambil PS-nya bingung, nggak punya tema. Maka tapi kalau Anda mau meneliti pengaruh kinerja perbankan terhadap social responsibility, nah itu boleh, karena itu temanya adalah keuangan. Apalagi hukum, nggak boleh. Apakah produk mudharabah itu halal atau haram? Nah itu nggak boleh. Itu masuknya ke fakultas syariah. Jadi latar belakang. Nggak mungkin alasannya begini, karena saya ingin mengetahui lebih jauh tentang di Indonesia. Nah, nanti jawabannya adalah Anda bukan membuat skripsi, tapi silahkan baca yang banyak. Makanya silahkan Anda memilih latar belakang itu yang pas. Oke, clear latar belakang, setelah itu rumusan masalah. Dari latar belakang tadi itu, kan mesti muncul rumusan masalah. Lah, rumusan masalah ini diperolehnya dari mana? Anda cerita kalau ada gap penelitian yang sebelumnya itu seperti apa. Maka di situ ada celah. Celah itulah yang akan menjadi kajian penelitian Anda, itulah rumusan masalahnya. Tujuan dan kegunaan mengikuti, kegunaan tujuan itu mengikuti rumusan masalah. Cuma kita beda ya, karena kita kuantitatif. Umpamanya begini, apakah NPF berpengaruh terhadap ROA? Apakah FDR berpengaruh terhadap ROA? Apakah CAR berpengaruh terhadap ROA? Kalau dalam kuantitatif, maka Anda boleh menggabungkan hanya menjadi satu pertanyaan. Apakah ROA, NPF, FDR berpengaruh terhadap ROA? Itu boleh. Karena Anda penelitian di kuantitatif itu bukan menjawab pertanyaan rumusan masalah, tetapi karena Anda akan menjawab hipotesis. Kalau di kualitatif itu orang menjawab rumusan masalah. Tapi kalau Anda menjawabnya adalah di hipotesisnya. Oke, tujuan kegunaan tadi mengikuti, ini cukup 1 lembar, berarti tadi 3 lembar, ini 1 lembar. Kajian pustaka. Kajian pustaka, carilah penelitian orang, saya berharap itu dari jurnal. Kalau Anda nulis berarti harusnya jurnal. Kalau mau tidak jurnal, boleh tesis atau disertasi. Tidak boleh sesama skripsi. Nah, di kajian pustaka ini minimal ada 10 makalah. 4 berbahasa asing. Yang 6 boleh bahasa Indonesia. Kenapa bahasa asing? Anda kalau mencermati tulisan bahasa asing itu biasanya rata-rata merekomendasikan penelitian berikutnya. Nah, itu yang salah satu cirinya. Kalau jurnal itu dari jurnal yang berbahasa asing dan penerbitan asing gitu. Karena di Indonesia juga banyak jurnal bahasa asing tapi dari Indonesia. Jadi silahkan Anda kajian pustakanya itu mencari penelitian yang terbaru dan yang paling mirip.
Kalau Anda ingin meneliti kinerja bank syariah, Anda nggak boleh dong menuliskan kinerja BMT. Karena di akhir dari kajian pustaka, Anda harus menuliskan posisi penelitian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, bedanya di mana Anda sebutkan. Kalau mau meneliti bank, kalau yang ditulis BMT, penelitian ini berbeda, ya jelas beda, satunya BMT. Nah, jadi itu yang tidak boleh. Ya, tapi 10 makalah kalau sekarang kan nyari kan gampang sekali lah. Anda kalau nyari makalah yang jurnal yang Anda inginkan itu, baca judulnya. Anda tertarik, baca abstraknya. Wah, ini kok sesuai dengan yang ingin saya tulis. Setelah itu baca kesimpulannya. Dah, setelah itu Anda download. Jadi satu makalah itu cukup 5 menit. Sehingga Anda waktu 1 jam itu bisa dapat berapa itu? 12-an, 15 makalah kan gitu ya. Tapi kalau Anda satu buka, Anda baca dari awal sampai akhir, sudah 1,5 jam, lalu kesimpulan Anda, ini makalah ngomong apa ya? Saya nggak paham, udah 1,5 jam. Habis waktunya, ternyata kesimpulannya nggak paham. Akhirnya nggak di-download. Makanya silahkan Anda nyari itu 1 jam, cari, download. Nah, nanti ketika waktu kosong, silahkan baru Anda baca. Kecuali kalau yang tidak memiliki keterbatasan dalam penguasaan bahasa Inggris ya. Kalau membaca itu gampang gitu ya. Baca yang bahasa Indonesia malah sulit gitu ya. Ini apa ya? Wah, mungkin ya itu lain lagi. Oke, itu kajian pustaka. Jadi isinya adalah 10 dan setiap 1 lembar itu ya kalau bisa untuk merangkum 2 atau 3 makalah. Jadi si A meneliti tentang ini, judulnya nggak perlu ditulis karena kita sistemnya body note. Si A meneliti tentang ini dengan hasil ini, variabel yang mempengaruhi ini, yang ditolak ini, kan itu aja udah. Nah itu nanti harus ada statement Anda, penelitian ini berbeda. Lah bedanya di mana, itulah yang Anda tulis. Setelah itu Anda menuliskan tentang teori. Teori itu adalah sesuatu yang akan dipergunakan untuk menganalisis. Bedanya kuantitatif dengan kualitatif, kalau kuantitatif, teori pasti. Artinya pasti itu begini, kalau Anda ingin meneliti tentang pengaruh, Anda menuliskan teori tentang dividen. Karena apa? Teori itu yang akan dipakai untuk merumuskan hipotesis. Kan nggak mungkin Anda nulisnya hipotesis, tuliskan dividen tetapi teorinya struktur modal, lah itu kan nggak mungkin. Kenapa? Nggak nyambung. Dan teori dan penyusunan hipotesis itu harus ada teorinya. Kan contohnya begini, setelah diuji ternyata bahwa pertambahan jumlah sandal di DIY di Jogja itu seiring berpengaruh positif ya. Umpamanya jumlah mahasiswa berpengaruh positif terhadap jumlah sandal. Anda mau nyari teorinya kan setengah mati. Nggak ada teori. Anda pernah membaca di buku keuangan teori sandal, pernah baca nggak? Nggak pernah ada. Tapi ternyata kenapa kok hipotesis ini muncul? Ternyata ada peraturan Perda di DIY yang menyatakan bahwa mahasiswa baru yang masuk ke Jogja harus bawa sendal sendiri dari kampung. Nah, umpamanya ada peraturan begitu. Nah, makanya bisa dibuat hipotesis. Karena apa? Karena ada dasarnya. Itu yang dikatakan teori pada hipotesis. Oke, hipotesis itu biasanya menguji dua. Menguji arah dan menguji signifikansi. Maka hipotesis itu harus selalu bunyi bahwa CAR berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja, kan begitu ya. Berpengaruh itu berarti menguji tingkat signifikansi, negatif atau positif menguji tentang arah. Untuk arah ini insya Allah Anda sudah sudah familiar. Karena Anda sudah belajar metode penelitian, kapan itu disebut positif, kapan disebut negatif.
Oke, untuk metode penelitian silahkan disesuaikan. Anda mau menggunakan apa, tergantung datanya. Kalau data panel, maka Anda menggunakannya regresi dengan FECM atau yang lainnya gitu ya. Kalau Anda menggunakan time series, maka pengujiannya adalah dengan time series. Ya, dengan regresi biasa gitu ya, bukan data panel. Atau Anda menggunakan pengujian karena faktornya banyak, menggunakan structural equation model SEM, itu juga monggo. Jadi metode itu sesuai kebutuhan. Yang baik yang seperti apa, yang sederhana. Itu rumusnya begitu. Sistematika pembahasan itu menuliskan kenapa bab 1 isinya pendahuluan. Jadi isinya bukan bab 1 berisi pendahuluan, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan serta sistematika. Bukan itu. Itu namanya daftar isi. Tapi sistematika itu membahas kenapa bab 2 itu ditempati oleh kerangka teori sama telah pustaka. Nah, itu yang perlu disebutkan, yang perlu dijelaskan itu. Dan hipotesis. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Jadi bukan isinya, tetapi penempatan itu fungsinya untuk apa. Daftar isi tidak perlu, judul penelitian nggak perlu, referensi ini wajib. Apa bedanya referensi sama daftar pustaka? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Anda kalau melihat buku atau apa kan ada daftar pustaka, ada referensi, bedanya apa? Dan di ekonomi adalah menggunakannya referensi. Ada yang bisa memberikan komen? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau daftar referensi itu istilahnya mencakup segala segala sumber yang berbau tekstual, yang berbau teks. Kalau daftar pustaka itu semua keseluruhan sumber, Pak, bisa berupa referensi tekstual, berupa dokumen, atau berupa wawancara kalau jika ada hasil yang diperoleh melalui wawancara, seperti itu, Pak. Oke ya. Tapi mungkin yang paling yang paling memadai biasanya begini. Referensi itu pasti Anda kutip. Jadi daftar yang di tengah itu dari latar belakang sampai penutup itu pasti ada di referensi jika Anda kutip. Kalau Anda membaca tetapi tidak mengutip, maka itu maksudnya daftar pustaka. Biasanya di penelitian ekonomi menggunakannya referensi. Jadi yang Anda tuliskan di belakang di referensi itu pasti Anda kutip. Entah kutipan langsung, entah kutipan tidak langsung gitu ya. Kalau kutipan langsung itu kan di buku pedoman kita kalau lebih dari 5 baris maka menjadi 1 spasi kan gitu ya. Tetapi kalau omongan orang, tulisan orang, tetapi kita olah dengan bahasa kita sendiri, maka itu menjadi kutipan tidak langsung. Artinya dituliskannya biasa. Jadi ada tekniknya. Jadi bedanya di situ. Oke, jadi ini isinya. Dibuatkan 12 sampai 15 halaman. Jadi Anda tugasnya membuatnya satu tentang proposalnya yang isinya ini, dan yang kedua PPT-nya. Jadi PPT-nya itu sederhananya sebenarnya hanya untuk presentasi, memudahkan presentasi, karena kalau dengan tulisan itu kan orang nggak mungkin memperhatikan. Dan nanti dikumpulkan dulu dalam satu ketua kelompok di masing-masing itu, nanti tinggal buka gitu ya, jangan satu buka dioper sana sini, karena kan harus jadi co-host kan gitu ya. Nanti co-hostnya nggak usah ganti-ganti. Kalau 3 orang ya udah co-hostnya satu, nanti dikumpulkan di situ. Jadi isinya begitu. Monggo, ada yang perlu kita diskusikan, silahkan.
kalau nggak ada yang nanya berarti udah paham semua nih. Kan kalau nggak nanya itu ada dua. Satunya paham, yang satunya nggak paham sama sekali. Jadi mau nanya ya bingung. Ya, Anda kategori yang mana? Silakan. Pokoknya nanti saya diberi informasi ya. Minggu depan mau masuk apa, tapi minggu berikutnya itu sudah harus presentasi. Minggu depan itu baru kita diskusikan. Anda mau menulis apa, monggo. Tapi minggu berikutnya itu sudah harus presentasi. Berarti jumlah mahasiswa dibagi 12 pertemuan. Tapi kalau besok sudah mulai presentasi berarti dibagi 13. Saya monggo aja nanti terserah ke ketua kelas yang menyampaikan ke saya. Dan semua tugas itu di Google Classroom ya, jangan di WA. Silakan. Ini nanti yang belakang-belakang itu ureannya ya. Jadi latar belakang itu apa, ini semuanya ureannya. Silakan Anda baca. Ini metode penelitian kemarin sudah lulus semua kan? Enggak, Pak. Alhamdulillah udah, Pak. Alhamdulillah sudah. Udah lulus, Pak. Nah, berarti kan minimal Anda sudah punya ide. Cuma ide itu nanti kita diskusikan di sini ada kebaruannya apa tidak. Kalau terlalu jenuh ya mungkin harus diganti kan itu aja. Atau kalau salah, karena saya menjumpai beberapa kali di MKS itu masih membahasnya tentang hukum. Nah, kalau hukum kan bukan kita. Karena teorinya saya yakin Anda nggak mengkaji secara baik. Tapi kalau silahkan. Jadi semua aspek keuangan pada lembaga keuangan bank non-bank itu. Tapi aspek keuangannya karena Anda manajemen keuangan syariah. Monggo, kalau ada yang perlu kita diskusikan. Pak izin tanya, Silakan, Mbak. kalau mau tanya tentang kesesuaian judul yang seharusnya diajukan tuh gimana ya Pak? Kalau semisal kan kemarin saya sempat waktu Metopen itu buat pengaruh risiko pembiayaan global terhadap profitabilitas. Awalnya saya mau kayak fokus ke satu bank aja gitu, tapi ternyata kata waktu Metopen itu harusnya nggak satu bank, harusnya semua bank kayak gitu, harusnya bank umum syariah bukan satu bank gitu. Kalau misalnya mau fokus ke satu tempat itu bisa atau enggak ya Pak? Karena yang pertama tentang kemanfaatannya ya. Kalau fokus satu bank itu satu, terpenuhi datanya apa enggak. Yang kedua, isunya menjadi kontribusinya menjadi miskin apa enggak. Kecuali umpamanya kan begini, ada bank yang spesifik dan bank itu umpamanya sangat unggul. Umpamanya contohnya ini, Anda pernah dengar Garamin Bank? Pernah dengar nggak? Baru dengar Pak. Baru dengar Pak. Garamin Bank itu adalah bank yang dikembangkan oleh M. Yunus di Bangladesh. Bank itu fenomenal sedunia.
sampai Yunusnya akhirnya dapat apa itu penghargaan di dunia itu apa? Kok lupa saya. Dia dapat penghargaan itu. Lah, maka banyak orang yang meneliti tentang itu. Hanya satu bank itu. Itu ya boleh aja. Tapi kan ada argumennya tadi. Nah, sekarang kalau Anda pengen meneliti satu bank, pasti argumennya biar datanya gampang kan gitu. Itu yang susah, yang nggak bisa diterima. Nah, maksudnya di situ. Jadi sebenarnya kan bukan masalah boleh apa tidaknya ya, tetapi bagaimana rumusan itu dibentuk kan gitu ya. Jadi boleh atau tidaknya itu tergantung kepada kontribusi yang ingin diberikan apa. Latar belakangnya kenapa kok milih satu bank. Apa istimewanya satu bank. Kalau Anda tidak bisa mempresentasikan itu, maka akan muncul tadi. Nah, Anda kan cuma biar gampang aja nyari datanya. Nah, itu yang akhirnya menjadi tidak boleh. Karena apa? Anda mau menyimpulkan satu kan nggak bisa digeneralisir kan ya. Kesimpulannya bahwa bank itu ternyata sangat bagus, lah kan hanya bank itu. Padahal kalau kita ingin memberikan kontribusinya ya kalau bisa kan bank syariah kan gitu ya. Jadi begitu. Makasih, Pak. Oke. Silahkan yang lain. Sudah nggak ada? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya. Ya mudah-mudahan Anda paham lah ya. Anda mau meneruskan forum ini pakai Zoom apa enggak? Kalau pakai Zoom silakan dipakai sampai jam 12. Untuk rembukan apa-apa tadi. Gimana? Saya tawarkan itu. Kalau enggak ya di grup WA. Tapi kalau di sini kan sambil bisa ngomong. Mungkin Arman bisa. Kalau saya manut teman-teman aja. Kalau misal mau mendiskusikan lagi, monggo. Nah, maksudnya kalau Zoom ini kan free sampai jam 12 ya. Jadi kalau Anda mau menggunakan silahkan, sekarang kan baru jam 10.45. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Saya menawarkan aja. Kalau Anda bisa ketemu kan, monggo yang Anda nyaman mana lah. Gimana? Boleh sih Pak, kalau menurut saya sih. Mungkin teman-teman takut aja, malu bertanya gitu Pak. Ya enggak, nanti saya kan keluar, silakan Anda mendiskusikan sendiri. Saya nggak ikut ngawasi, ngapain ngawasi? Iya. Iya, Oke? Pak, boleh Pak. Oke, saya nggak tahu ini yang mengkoordinir ya, nanti Mas Fatur Rahman ya. Siap Pak. Nah, nanti hasilnya silakan sampaikan ke saya, keputusannya monggo. Nanti, tapi tolong nanti kalau bisa siapa yang mau presentasi semuanya di list gitu ya, supaya saya tahu, artinya supaya saya tahu aja, supaya tahu. Baik, silahkan dilanjutkan. Saya keluar dulu. Silahkan Zoom-nya dipakai sampai jam 12, jam 12 lebih lah, monggo. Baik, gitu cukup ya. Insya Allah cukup Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Banyak Pak. silakan ya. Terima kasihnya nanti kalau Zoom-nya udah selesai. Anda kan masuk ke Zoom. Hah. Ini apa yang mau didiskusikan nih?
Waalaikumsalam. Itu kelompoknya Arman. Hah, kelompoknya? Ya. Tadi katanya di mana? Di grup MKS tuh si Febri udah bikin Udah nyusun bikin anunya. Gimana? Aku bingung juga. Aja Udah ada ya? urut absen. absen boleh. Absen aja nggak Nanti apa-apa. absen. Saya lihat akademik dulu, takutnya zong nanti. Jangan duluan. Jadinya dibagi 12 apa dibagi 13? Bagi 12 aja. Biasa Kalau aja. 13 dua. Udah banyak 4 orang. Kalau dibagi 13 nanti 5 orang. Bagi 12 aja ya, Cak ya. Dibagi 12 supaya pas sampai pertemuan ke-14. Betul, Kata betul. absensi aman sih, aman. Walaupun dibagi 13 ya tetap sampai aja. Sampai pertemuan terakhir. Menurut absen, acak. Menurut absen aja. Acak. Absen aja, absen. Absen aja, absen. Biar Yang mau atas silakan di gak atas. repot, biar gak repot absen. Ketetapan awalnya absen, tapi kalau misal mau maju duluan monggo, berarti yang anunya mundur aja. Betul. Siapa tahu buru mau pengen cepet selesai gitu. Kita tidak ingin menghalang-halangi kok. Monggo. Siapa tahu spek otaknya terlalu tinggi, jadi silahkan yang mau duluan. Ini ada Oh pertanyaan iya, dari Ayi. Gimana? Berarti minggu depan konsul judul ya? Iya, berarti konsul judulnya minggu depan. Oh, berarti minggu depan nggak langsung nggak langsung materi, maksudnya nggak langsung presentasi ya? Enggak, Man, belum Minggu depan tuh kita diskusi terkait judul. Cuman yang aku tangkap kan barusan sebelum kita bikin judul itu kan harus perhatikan juga kontribusi judul yang akan kita buat gitu kan. Kontribusi dari hasil penelitiannya gitu. Oh, berarti minggu depan masih istilahnya konsultasi dulu ya sama Pak Syafiq ya. Baru minggu depannya lagi presentasi. Minggu depannya lagi bubar. Kalau urut absen, berarti absen ya, urut absen. Tadi yang disuruh, maksudnya satu pertemuan tuh berapa orang yang maju? 4 orang. Satu kelompok 4 orang. 4 orang. Ini ada 44, berarti ada 11 kalau dibagi tempat. Kalau dibagi 4 ada 11. Kak Man, tadi gini loh kakaknya. Kalau besok langsung mau presentasi, itu berarti seharinya itu 5 anak. Kalau 13 kali pertemuan, kalau 12 kali pertemuan, itu kemungkinan satu pertemuannya itu 4 anak. Itu. Iya, jadi dibaginya itu pertemuannya. Jumlah seluruhnya dibagi pertemuan. Dibagi 11 pertemuan juga nggak apa-apa, biar bonus 1 gitu kan. Nggak masuk. Ngaco Ajis. Kalau 11 pertemuan kan adil tuh 4 orang. Jadi kita kan ada free 1 pertemuan tuh. Ya buat inilah gitu kan, istirahat. Fokus laporan PKL guys. Udah garap.
Terserah yo, aku manut bagi berapa aja monggo. Nah itu yang di Febri itu apa itu? Maksudnya pembagian yang kelasnya sendiri atau gimana itu? Apa semuanya itu yang di MKS? Coba dicek dulu ke Febri itu gimana maksudnya. Udah dibikinin dalam apa buat satu semester ini? Itu grup apa? Wih. Kalau sepahamku Febri itu nulis yang masih PKL setiap kelas gitu loh, yang nggak bisa masuk mata kuliah Pak Safik gitu loh. Sepahamku sih yang di list di grup itu tuh, tapi nggak tahu juga sama yang bersangkutan gimana. Febri dilebokke ya Febri. Terus angkanya dilebokke. Guys, tadi aku nanya Febri katanya itu kelompok manajemen pemasaran loh, Tacet. Ya tak kira no. Ini Yo. Tak kira seminar keuangan. Ya wes berarti kita nyusun sendiri berarti ya anunya ya. Iya man, gak dibagi man. Dibagi. Berapa pertemuan? 13 atau 12? 11 pertemuan. 12, 14. Kalau 11 tinggal bagi 14 pertemuan biar 4 kelompoknya kan. 14, oke. Gak takutnya. Biar ada kosong. Takut soalnya kan kalau dihitung semuanya sama UTS sama UASnya kan berarti ada 16 pertemuan. Ya, tapi emang sebenarnya kita mulai 14. Enggak, 14 pertemuan. 14 pertemuan. Ruwet. 14 pertemuan itu istilahnya bersihnya. Kalau gak ditambah UTS sama UAS 16 kalau udah total semuanya 16 pertemuan. Iya, ya harus dibagi aja. Oke, ya berarti gampangnya dibagi absen. Ya. Kalau misalnya ada yang mau maju duluan, konfirmasi sih. Ya nanti tinggal aja di. Nanti itu apa yang masuk duluan? Maju. Apa yang paling duluan? Maksudnya kelompoknya itu kan ini dulu. Oke, berarti urut absen berapa pertemuan? 14 ya? 14 di 13 ya? 13. Oke, 13. 10. 10. Paling amannya ini dibagi 13 pertemuan. Paling amannya sih 11. Kalau 11 gampang, tinggal bagi 4 aja. Tinggal pertemuan satu pertemuan tuh 4. Kalau 13 ya berarti ada yang 3 nanti. Kalau pertemuan 13 itu besok kita udah presentasi ke depan. Iya, jangan 13. Benar 11 man. Berapa? 12 atau 11? Sih. 12 atau 11? 11. Jadi 11 pertemuan. Jadi 4 satu kelompoknya. Apaan? Dengan asumsi nanti kalau ada yang kelebihan, ada yang kelamaan kan juga bisa presentasi di hari berikutnya gitu. Sip. Berarti 11 ya. Absen berarti. Absennya bisa dilihat di mana e-learning ya. Aku raiso share screen iki. Aku paling duluan, Cak. Bentar, paling duluan. Kowe iki Fahmi absen 25 masih lama, Bos. Ada yang nyatet nggak ini kelompok-kelompoknya? Wah, gampang lah, tinggal aja. Tinggal bagi absen
Tak urutin lah, tak bikin Excelnya lah, nanti tak share di grup. Makasih Arman. Makasih Arman. Tepat ke-12, Cak. Apalagi yang mau dibahas nih selain anunya? Pengen boker. Tapi itu kajian pustaka tadi itu nggak boleh pakai skripsi kok. Nggak boleh, harus pakai, kalau nggak jurnal diharapkan pakai jurnal. Tapi kalau mau pakai yang resmi gitu ya disertasi atau tesis. Soalnya masih tinggi jurnal daripada skripsi derajatnya. Apalagi Tadi itu berapa referensi? 6 ya? Berapa? Referensi minimal 10. Oh iya, 10 ya. 4 ya bahasa asing, 6-nya biasa. Oke. Lebih dari itu lebih baik gitu aja. Mau lebih dari 10 gak apa-apa, Jis. Lebih 1. 11. Terus apa lagi nih? Tadi proposalnya isinya 12 sampai 15 halaman. Terus PPT-nya isinya 4 sampai 5 slide ya. Iya, Man. Oke. Tadi itu yang wajib dijelasin tuh judul ya. Terus apa aja sih perbedaan dari penelitian sebelumnya ya. Terus referensi apalagi sih? Aku ingat 3 doang. Anu Jis, bapaknya tadi cuma nyampein yang ada di PPT kok. Jadi kamu coba aja baca yang share di PDF yang di share itu di anu. Oke, siap Arman. Ini juga aku record kok, tenang. Nanti tak upload lah. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita pamitan aja. Nih by the way, aku bukan hostnya loh ya. Hostnya masih bapaknya. Oh. Tapi di mute kok, tenang, aman. Kalau udah kita bubaran ya. Semangat yang PKL, yang belum mah diam aja dulu. Sini Jis, ke Jogja Jis. Aku belum, yo piye. Masukin aja udah 6 surat ini parah. Masih 30 yang join. Amin juga. Ini udah boleh live kan? Boleh, monggo. Kalau udah tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, bisa live lah, bisa. Mungkin ada yang mau yang-yangan atau mau keluar cari udara segar, monggo. Aku live ya. Oke, monggo. Oke, kita live ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti tak share di grup lah kelompoknya lah. Siap Arman. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.